dampak AI overview untuk SEO seperti apa sih? Jadi dampak AI overview atau SGE, Search Generative Experience untuk SEO, itu sebenarnya nggak terlalu berdampak banget ya. Jadi menurut data dari Neil Patel, dia melakukan research data dari Ubersuggest, Answer the Public, dan juga Grader, menunjukkan bahwa penurunan klik di search itu nggak terlalu banyak ya. Jadi sebelum AI itu search dengan klik itu 42,99%, sedangkan setelah AI di tahun 2025 itu sekitar 40,76%. Jadi sekitar 2% saja untuk penurunannya, 2, sekian persen ya, sekitar 2,2% untuk penurunannya. Jadi kalau misalkan dampak dari AI sendiri itu nggak terlalu banyak. Sebenarnya dampak yang paling banyak itu ada di helpful content system ya. Jadi helpful content system itu malah yang bikin klik kita berkurang ya. Karena apa? Karena Google sekarang semakin sedikit butuh yang namanya exact match answer, itu semakin kecil ya. Jadi cuma butuh beberapa saja, cuma sekitar 4 atau 5 saja per query. Jadi itu yang sebenarnya bikin trafficnya jatuh ya. Jadi bukan AI sebenarnya. Kemudian apakah masih worth it untuk SEO di Google? Saat ini masih worth it ya. Menurut data dari Stat Counter, mobile search itu kebanyakan masih dari Google. Jadi kalau misalkan target market Anda itu menggunakan HP sebagai media search utamanya, otomatis ini masih sangat worth it. Karena apa? Karena Google atau pemilik HP yaitu user itu masih menggunakan Android dan iPhone untuk untuk device utamanya. Jadi di Android sendiri search engine utama itu tetap Google ya. Jadi Google pun nggak akan ganti ke yang lain ya untuk Androidnya, kemungkinan besar ya. Sedangkan untuk iPhone juga semuanya masih menggunakan Google kalau nggak salah ya sebagai default search engine-nya. Jadi masih sangat worth it sekali ya untuk mobile search. Sedangkan untuk desktop search, kalau misalkan target market Anda itu menggunakan desktop atau menggunakan komputer untuk searching, maka Google itu cuma dapat sekitar 79% dari market share-nya. Sedangkan Bing itu dapat sekitar 12%. Kenapa kok Bing bisa tinggi? Karena kebanyakan orang itu masih menggunakan Windows ya untuk search-nya, dan kalau misalkan Windows otomatis juga default search engine-nya itu adalah Microsoft Edge, di mana Bing adalah search engine defaultnya di Microsoft Edge. Jadi kalau misalkan Anda target pengguna di desktop, otomatis Anda juga harus mengoptimasi untuk Bing ya. Jadi Anda harus daftar ke Bing Webmaster juga untuk meningkatkan visibilitas website Anda di Bing juga. Jadi ini masih sangat worth it sebenarnya ya untuk untuk Google sendiri, untuk SEO di Google. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah search itu nggak hanya di Google saja. Jadi menurut data dari Nepalta juga, dari banyak sekali data di sini ya, ada itu ya, ChatGPT dan lain-lain, Statista dan lain-lain. Nah, menunjukkan bahwa search di Google itu sekitar 8,5 miliar per hari. Jadi per hari itu ada 8,5 miliar search per hari. Dan di Instagram itu ada sekitar 6,5 miliar. Jadi Instagram itu bisa hampir menyamai Google untuk jumlah search-nya. Jadi kalau misalkan Anda itu SEO, Anda juga harus mengoptimasi untuk beberapa platform sekaligus ya. Jadi karena Google itu cuma beberapa saja. Jadi Anda bisa optimasi untuk sosial media juga, seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Facebook, Reddit kalau misalkan Anda di Amerika. Tapi kalau misalkan di Indonesia, Anda bisa fokus ke tempat-tempat yang itu ya, yang digunakan oleh orang Indonesia, misalkan seperti Instagram dan lain-lain, dan Facebook dan juga YouTube. Nah, dari data tersebut yang paling besar itu sebenarnya adalah di Instagram, YouTube, dan juga LinkedIn. Kalau misalkan Anda optimasi untuk mereka. Kalau misalkan Anda untuk orang biasa, ya YouTube sama Instagram. Tapi kalau misalkan target market Anda itu juga termasuk orang-orang profesional, Anda bisa menggunakan LinkedIn juga. Anda juga harus mengoptimasi LinkedIn juga ya. Kalau LinkedIn sekarang itu masih sangat minim persaingannya untuk search di LinkedIn. Jadi ada, kalau misalkan bisa optimasi di LinkedIn, ada insya Allah juga bisa lebih lebih naik ya. Karena LinkedIn masih sangat jarang yang fokus di LinkedIn. Nah, itu aja.